Hai anak-anak di seluruh Indonesia, mari kita belajar kembali latihan soal IPA kelas 4 tentang siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kita mulai ya. Soal nomor 1. Suatu proses yang menandai perkembangan suatu makhluk hidup sejak memulai hidupnya di bumi ini sampai berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya disebut daur hidup atau siklus hidup. Kita lanjutkan. Nomor 2. Ya, perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh sesuai dengan tahap pertumbuhannya disebut, ya betul sekali, B. Metamorfosis. Tapi tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis. Ya, kita lanjutkan kembali soal nomor 3. Hewan di bawah ini tidak mengalami metamorfosis, yaitu, ya betul sekali, yang tidak mengalami metamorfosis adalah D. Kucing, ayam, dan bebek. Meskipun ayam dan bebek bertelur, tapi telurnya menetas karena dierami oleh induknya. Soal nomor 4. Tahapan metamorfosis sempurna itu ada 4 loh. Yang mana ya? Ya, betul sekali. C. Telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Tahapan metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna ada 3, yaitu, ya betul sekali, B. Telur, nimfa, atau imago. Nimfa itu hewan muda dan imago adalah hewan dewasa. Ingat ya, metamorfosis tidak sempurna hanya 3 fase atau 3 tahap. Telur, nimfa, dan imago. Ibu lanjutkan soal nomor 6. Tahapan metamorfosis kata adalah, ya betul sekali, telur, berudu atau kecebong, katak berekor, kemudian katak dewasa. Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Perhatikan gambar baik-baik. Ya benar, ini adalah kecoa. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yaitu ada 3 tahapan, telur, nimfa, atau kecoa muda, dan imago atau kecoa dewasa. Yang sama dengan kecoa yaitu seperti belalang, jangkrik, palang sangit, ya. Jadi mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 8. Cara berkembang biak semut, capung, lalat, ikan, ayam adalah, ya betul, bertelur atau ovipar. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 9. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap, ya jawabannya yang C, pupa atau kepompong.
Soal nomor 10. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. In, di dalam, ya. Yang manakah itu contoh pelestarian in situ? Ya, betul sekali. D. Penangkaran orang utan di Taman Nasional. Namanya Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Itu contoh pelestarian in situ. Nomor 11. Aduh, gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan komodo. Ya, hewan komodo ini dilestarikan secara in situ di dalam habitat aslinya di... Ya, betul sekali. Taman Nasional Pulau Komodo. Kita lanjutkan. Soal nomor 12. Di bawah ini termasuk pelestarian secara ex situ. Secara ex situ berarti di luar habitat aslinya. Ya, pelestarian secara ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Yaitu A, B, C benar, berarti jawabannya yang D. Taman Safari di Jawa Barat termasuk pelestarian ex situ. Ya, jawabannya yang D. A, B, dan C itu in situ. Soal nomor 13. Berikut ini adalah hewan langka yang ada di Indonesia. Kecuali. Ya, betul sekali. Jawabannya C. Ayam kalkun. Kecuali berarti yang bukan ya, yang salah. C. Ayam kalkun. Soal nomor 14. Perburuan hewan secara terus-menerus akan mengakibatkan. Ya, benar. Akan mengakibatkan hewan menjadi langka. Kita lanjutkan soal nomor 15. Hutan disebut paru-paru dunia karena ya, A. Menghasilkan oksigen. Soal nomor 16. Proses terjadinya kupu-kupu diawali dengan, ingat lagunya ya. Ulat-ulat telur. Salah Bu Tias. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Jadi jawabannya apa? Proses terjadinya kupu-kupu diawali dengan, ya betul, telur. Ya, telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Kita lanjutkan. Soal nomor 17. Proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir disebut, ya betul, perkembangan. Soal nomor 18. Perubahan bentuk tubuh karena adanya bertambah tinggi dan bertambah berat disebut, yes, benar. Pertumbuhan. Soal nomor 19. Perubahan bentuk tubuh yang terjadi pada serangga biasa disebut, ya, benar sekali, metamorfosis. Soal terakhir. Dari dahulu hingga sekarang, ulat sutra dibudidayakan manusia. Tujuannya agar ulat sutra dapat berkembang baik dengan cepat, sehingga menghasilkan benang sutra yang berkualitas. Pemanfaatan ulat sutra terjadi pada tahap, ya benar sekali, pupa atau kepompong. Pupa atau kepompong ulat sutra disebut kokon. Ya, ingat ya, pupa atau kepompong. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar.